Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala, dan yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Sembari menunggu masuknya waktu salat isya, kita dapat melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Syarah Sahih Muslim karya Imam Muslim dan syarahnya karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada syarah penjelasan hadis pertama dalam Kitabul Iman, yaitu sebuah hadis yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril alaihi salam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan mengajarkan tiga maratib Islam kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih pada penjelasan kalimat atau syahadah la ilaha illallah. Masih pada pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah. Yang pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan syarat yang kelima, yaitu as-sidqu al-munafi lil kadhib, jujur ketika mengucapkannya yang meniadakan kedustaan. Kemudian syarat yang berikutnya kata penulis rahimahullah taala asy-syartu sadis, syarat yang keenam dari syarat syahadah persaksian la ilaha illallah adalah al-ikhlasu al-munafi lisyirki wal nifaq wal riya'i was sum'ah. Ikhlas yang meniadakan kesyirikan, kenifakan, riya dan sum'ah. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar di dalam melakukan suatu ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Adapun ingin didengar dan ingin dilihat dengan tujuan agar manusia mengikuti dan mencontohinya, adapun hatinya sedikit pun tidak mengharapkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan riya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji azan, beliau mengumumkan bahwa beliau hendak haji. Ketika beliau berperang, beliau umumkan mau berperang. Dan yang lain-lainnya dari hadis-hadis menerangkan terkadang beliau menyampaikan suatu ibadah yang telah beliau lakukan. Maka ini maksud oleh para ulama riya, ingin dilihat atau sum'ah ingin didengar karena tujuannya ingin memperoleh sanjungan dan pujian manusia. Inilah riya yang dikatakan syirik kecil. Syarat yang keenam kata beliau adalah ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Setelah beliau menyebutkan 5 syarat sebelumnya, kata beliau wal ikhlasu huwa tasfiyatul amali bi salihin niyyah 'an jami'i syawa'ib syirk. Ikhlas itu membersihkan, memurnikan suatu ibadah dengan meluruskan niat, membersihkan niat dari segala unsur kesyirikan seperti riya dan syirik tadi. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat kedua, fa'budillaha mukhlishan lahud-din, beribadahlah engkau kepada Allah dengan mengikhlaskan ad-din, agama ini. Ad-din ya maknanya adalah al-amal, maliki yaumiddin, maliki jazaa'il amal. Dan terkadang ad-din bermakna al-jaza' sebagaimana pada firman Allah maliki yaumiddin. Dan
Dan seringnya makna ad-din diinginkan dengannya adalah ibadah, seperti dalam firman ini, fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Dalil yang kedua adalah firman Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan ibadah tersebut semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 99 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa syafaat di hari kiamat. Dan salah satu dari syafaat yang beliau miliki, dan ini khusus untuk beliau, adalah syafa'atul uzma. Adalah syafa'atul uzma, yaitu syafaat beliau agar disegerakan hisab. Datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang lumayan panjang yang menceritakan kondisi manusia di padang mahsyar. Tatkala mereka yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla. Tatkala manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian sehelai pun. Matahari sejarak 1 mil dari mereka. Tidak ada tempat berteduh. Maka mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam dan menyatakan, "Innaka abul bashar." Sesungguhnya engkau bapaknya manusia. Memohonlah kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab kami. Maka Adam alaihi salam menjawab, "Innallaha qad ghadaba alayya ghadaban lam yaghdab mithlah." Sesungguhnya Allah sudah pernah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah dia murka sebelumnya, karena Nabi Adam memakan sebuah pohon atau buah dari sebuah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nama pohon tersebut? Buah apa namanya? Buah khuldi. Penamaan khuldi itu penamaan setan, bukan penamaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu diketahui. Ya, jadi jangan malah kita pakai nama setan. Setan yang menyatakan kepada Musa, "Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Iblis menyatakan kepada Adam, "Wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan kepada sebuah pohon yang kalau kamu memakannya khuld, kamu akan kekal di dalamnya." Jadi penamaan siapa? Iblis. Yang malah kita bilang buah khuldi, berarti kita ikut pendidikannya iblis. Ya, cukup kita katakan sebuah pohon yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Iblis menyatakan pohon itu pohon khuldi karena dia ingin menipu Nabi Adam alaihissalam, bahwa kalau Nabi Adam memakannya, Nabi Adam akan khuldi, akan kekal. Khuld itu artinya kekal. Wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan pernah sirna. Jadi penamaannya bagaimana? Cukup kita katakan Nabi Adam memakan sebuah buah dari sebuah pohon yang Allah larang. Pohon itu dinamakan oleh iblis dengan pohon khuldi. Jelas ya? Baik. Ini banyak hal yang perlu diluruskan dalam penamaan Al-Quran juga, seperti Ratu Bilqis. Secara hadis, kata ulama tafsir, tidak ada riwayat satupun yang menerangkan bahwa nama Ratu Saba di zamannya Nabi Sulaiman adalah Bilqis. Maka cukup kita katakan dengan ucapan atau penamaan Al-Quran, yaitu Ratu Saba. Adapun Bilqis, dia ma'ruf masyhur dalam Israiliyat, bahkan di dalam beberapa kutub tafsir. Namun secara sanad riwayat, kata Imam Sa'di, tidak ada riwayat yang sahih yang menerangkan bahwa nama Ratu Saba di masa Nabi Sulaiman tersebut Bilqis. Jelas ya? Nah, Nabi Adam menyatakan sesungguhnya Allah telah murka kepadaku dengan kemurkaan yang belum pernah murka sebelumnya. Fa'tu ila Nuh alaihi salam. Maka datangilah oleh kalian Nabi Nuh alaihi salam, ucap Nabi Adam. Dalam beberapa riwayat disebutkan dengan sallallahu alaihi wasallam. Ini menerangkan, kata Imam Nawawi,
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama syarah hadis yang lainnya bahwa bolehnya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam kepada nabi dan rasul yang lain selain nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan penyimpangan akidah sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Hanya saja kalau untuk nabi kita harus komplit, harus lengkap, salawat berserta salam, enggak boleh kurang satu dari dua itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau kepada para nabi dan para rasul boleh alaihi salatu wassalam, boleh alaihi salam, boleh juga kedua-duanya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk nabi kita istimewanya harus bertemu salawat dan salam. Jelas ya? Dan banyak hadis-hadis riwayat-riwayat yang di situ diucapkan sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ibrahim, kepada nabi-nabi selain nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mendatangi Nuh alaihi salam. Mereka menyatakan innaka awwal rusulin arsalahu Allah ilal ardh. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali Allah kirim ke bumi ini. Ini hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Lantas kenapa kita menyatakan bahwa orang yang menyatakan Nuh rasul pertama adalah akidah sesat menyesatkan? Ini hadis Nabi. Menyatakan Nuh alaihi salam rasul yang pertama bukan berarti mengingkari Nabi Adam. Ini yang mesti dipahami. Nabi Adam adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus untuk manusia pertama kali ke muka bumi ini. Adapun rasul yang pertama kali Allah utus karena terjadinya kesyirikan antara Nabi Nuh dan Nabi Adam 10 abad tidak pernah terjadi kesyirikan. Setelah terjadi kesyirikan maka Allah mengutus Nuh alaihi salam. Maka Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama kali setelah Nabi Adam. Dan itu bukan akidah yang sesat dan menyesatkan. Hadisnya adalah hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim dan ditegaskan oleh ulama syarah hadis tersebut di antara Imam Nawawi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Sehingga sungguh aneh kalau ada fatwa menyatakan sesat sebagian kalangan karena meyakini Nuh alaihissalam rasul yang pertama. Kalau kita membuka akidah Tahawiyah, Al-Imam Tahawi, yang disyarah oleh Al-Imam Ibnu Abil Ain, seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim juga menegaskan hal yang sama. Bahkan ayat Al-Quran juga menyatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Surat An-Nisa. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sebelum engkau. Kata ulama tafsir ini menerangkan bahwa Nuh adalah rasul yang pertama kali. Andai kata di sana ada rasul sebelum Nuh, niscaya Allah akan menyatakan sebagaimana kami telah mengutus kepada rasul tersebut. Maka rasul yang pertama kali setelah Adam alaihi salam adalah Nuh alaihi salam. Adapun Nabi dan Rasul Idris alaihi salam datang setelah Nuh alaihi salam. Dan Syekh Utsaimin menegaskan bahwa di sana disebutkan di dalam beberapa kitab tarikh sejarah bahwa Idris sebelum Nuh, maka ini kekeliruan yang fatal, bertentangan dengan ayat Al-Quran dan bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahwa Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi setelah Adam alaihi salam. Kemudian Nuh alaihi salam pun beralasan dengan alasan yang sama. Kemudian mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga beralasan dengan alasan yang sama. Kemudian mereka mendatangi Musa. Kemudian mereka mendatangi Isa. Sampai Nabi Isa memerintahkan mereka untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sujud. Di dalam sebuah riwayat disebutkan di bawah arsy-Nya Allah, memuji Allah Jalla wa Ala dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau ucapkan, yang tidak pernah beliau lakukan seperti itu di dunia. Maka Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, wasal tu'ta, memintalah, aku akan memberikan, washfa' tushaffa', dan berilah syafaat kepada manusia, aku akan izinkan. Maka beliau pun memohon syafaat kepada Allah, maka Allah pun menyegerakan hisab manusia di padang mahsyar. Ini syafaat khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh selain beliau. Dan syarat syafaat beliau yang kedua adalah syafaat beliau untuk al-muwahhidin,
umat beliau ahli tauhid yang melakukan dosa-dosa besar, beliau berikan syafaat tatkala Allah telah memvonis mereka masuk ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala membatalkannya dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga secara langsung. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini bahwa manusia yang paling berhak, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dengan hatinya. Ini menerangkan kepada kita, kata para ulama, bahwa selain ahli tauhid, pelaku syirik itu tidak diberikan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena syaratnya adalah tauhid, mengucapkan la ilaha illallah yang syaratnya meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan Allah telah menyatakan dalam surat Thaha, man radhiyalahu qaula, yang berhak mendapatkan syafaat dari kiamat adalah hamba-hamba Allah yang telah Allah ridhawi ucapannya, Allah ridhawi kondisinya, dan Allah tidak pernah meridhawi yang namanya kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meridhai kekufuran dan kesyirikan. Maka pelaku syirik tidak akan mendapatkan tauhid, tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nas dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya hadis ini menerangkan bahwa syarat la ilaha illallah adalah ikhlas, murni mengharap wajah Allah Jalla wa ala ketika mengucapkannya. Wa an Itban bin Malik radhiyallahu anhu, dalil yang kedua dari hadis Nabi adalah hadis Itban bin Malik. Ada sebuah kisah yang bagus tentang Itban bin Malik. Jadi di akhir waktu, di akhir umur beliau, mata beliau buta. Maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Rasulullah, innal wali baina baiti wa masjidik إذا نزل سالا إذا مطر المطر ولا يقودني أحد فأحب أن تأتي بيتي فتصلي فيه أتخذه مصلى." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku orang yang sudah buta dan lembah medenya bahasa Aceh kubang. Ya, kubang. Lembah yang ada di antara rumahku dan masjidmu itu menggenangkan air kalau turun hujan, dan tidak ada seseorang pun yang dapat menuntunku, yang mau menuntunku pergi ke masjid untuk menegakkan salat 5 waktu bersamamu. Maka aku berkeinginan, aku ingin engkau pergi ke rumahku, salat di sebuah tempat di salah satu sudut rumahku yang akan aku jadikan musalla, tempat salat pribadiku di rumah. Maka Nabi SAW pun pergi bersama Abu Bakar dan beberapa sahabat yang lainnya. Begitu sampai di rumah Itban, beliau menyatakan, "Aina tuhibbu an usalli fi?" Di sudut mana kamu ingin aku salat di situ? Engkau menginginkan aku salat di situ. Maka beliau pun menunjukkan kepada salah satu sudutnya, maka Nabi pun salat bersama para sahabatnya. Dari kisah Itban bin Malik ini kita mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama, Nabi membedakan kondisi orang-orang buta. Ketika Ibnu Ummi Maktum meminta uzur untuk tidak hadir sholat jamaah, Nabi nggak membolehkan, ya kan? Padahal beliau juga seorang buta, sudah tua lagi, dan juga tidak ada yang menuntun beliau ke masjidnya Nabi. Awalnya Nabi membolehkan, begitu beliau pergi dan sebelum menjauh Nabi kembali memanggilnya, "Asami'tan nida wa Ibnu Ummi Maktum, apakah kamu mendengar azan dikumandangkan?" Beliau menjawab, "Na'am, iya." Maksudnya kumandangan azan, kata para ulama, bisautin mu'tad, dengan suara yang normal di kondisi yang normal, sunyi, bukan dengan pengeras suara. Karena kalau berpengaruh suara di waktu yang sunyi, mungkin dari Ketapang terdengar sampai ke Ule Karing. Orang di Ule Karing nggak wajib pergi ke Ketapang. Karena kalau tanpa pengeras suara di waktu yang sunyi, pemandangan azan di Ketapang tidak terdengar oleh orang Ule Karing. Maka ini yang dimaksud oleh Nabi, apabila kamu mendengarkan azan dikumandangkan, apabila tanpa menggunakan mikrofon di waktu yang sunyi, tidak ada suara yang lain, kamu mendengarkannya, kata para ulama. Ini maknanya. Ya. Maka Nabi menyatakan kepada Ummi Maktum, "Fa'ajib, fa inilah ajidu laka rukhsah." Kalau demikian, tetap kamu harus hadir salat jamaah. Aku tidak mendapatkan keringanan itu. Tetapi pada kasus Itban bin Malik di sini, beliau bolehkan Itban bin Malik untuk tidak hadir salat berjamaah. Padahal juga buta. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa Itban bin Malik dibolehkan oleh Nabi?
tidak hadir sholat berjamaah, sedangkan Ibnu Ummi Maktum tidak diperbolehkan, padahal kedua-duanya orang tua dan lagi buta. Juga tidak ada yang menuntunnya ke Masjid Nabawi. Ada yang bisa jawab? Hah? Karena ada lembah. Berarti kalau ada orang buta lagi bukan lembah, ada jembatan yang rusak. Bagaimana? Bukan lembah, jembatannya rusak. Berarti nggak boleh, karena bukan lembah. Ada yang bisa jawab? Hah? Ahsan, fadhal, Bang Adi. Hah? Kenapa? Lemah dah tu, puasa Daud tapi apa? Hah? Karena buta dari kecil. Baik, kalau orang buta dari awal di akhir hayat nggak boleh. Karena Ibnu Maktum buta dari kecil. Tapi kalau ada orang yang buta ketika di umur tua, nggak boleh. Boleh gitu. Siapa yang menjelaskan demikian? Syarah Sahih Muslim. Karena buta dari kecil. Ilahnya bukan itu. Ilahnya kata ulama, karena orang buta itu berbeda-beda. Ada orang buta, dia tahu jalan. Jalan rumahnya yang sering dia lalui, dia memahami. Di antara sebab dia mengetahuinya karena buta dari kecil. Begitu cara menyebutkannya. Karena biasanya orang buta dari kecil, dia hafal jalan. Ini sering kita lihat kan. Orang pergi dalam keadaan buta, dia tahu ke masjid. Nggak salah jalan. Ke pasar pun bolak-balik nggak pakai tongkat, nggak ada orang yang membawanya. Nah, Ibnu Maktum termasuk dari kategori ini. Beliau tahu jalan, dan antara masjid dan rumah beliau tidak ada sesuatu yang membahayakan beliau. Sedangkan Itban bin Malik tadi, di antara masjid dan rumah beliau ada lembah. Kalau beliau salah jalan, cemplung ke dalam lembah bisa meninggal dunia. Sedangkan kaidah Islam la dharara wa la dhirar. Tidak boleh memudaratkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Ini alasan. Maka barang siapa yang buta seperti Itban bin Malik, seperti jembatan putus antara rumah dia dengan masjid, atau buta di kondisi yang membahayakan bagi orang yang buta, maka kondisinya seperti Itban bin Malik. Jelas ya? Kemudian faedah berikutnya kata Syekh Utsaimin dari kisah Itban bin Malik, bolehnya menjadikan salah satu dari sudut rumah sebagai tempat khusus untuk sholat, itu boleh. Sebagaimana Itban bin Malik ini, terkadang sering kita dengarkan musola di atas, maksudnya di atas rumah. Boleh selama itu nggak dijadikan masjid, karena sebagian orang dijadikan musola sehingga nggak perlu lagi sholat jamaah 5 waktu ke masjid. Ini keliru. Bahkan di beberapa tempat tahfizul Qur'annya di rumah. Salat zuhur, asar di rumah, maghrib baru ke masjid. Ini keliru. Karena Nabi menyatakan ila rijalin la yahshaduna salata fa uharriqa alaihim buyutahum binnar. Nabi menyatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, wa laqad hamamtu an amra bis salati fa tuqama thumma amra rajulan fa yusalli bin nas. ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Aku telah berencana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar ada satu orang menegakkan salat mengimami manusia. Kemudian aku pergi bersama beberapa algojo membawa kayu-kayu bakar dan api, mencari lelaki-lelaki yang berada di rumahnya tidak hadir ke salat yang sedang ditegakkan. Aku bakar rumah-rumah mereka. Kata para ulama, sekalipun mereka di rumahnya sedang sholat, walaupun berjamaah di rumahnya, ilahnya la yashhaduna shalah, tidak hadir di sholat yang sedang ditegakkan. Karena kalau ke masjid, masjidnya umum. Kalau tempat tahfiz Al-Quran tadi cuma untuk santri, orang umum nggak sholat ke situ, sehingga itu dikatakan masjid. Maka tahfiz Al-Quran di rumah seperti ini, pengurusnya harus menegur santri. Ini banyak saya melihat seperti ini. Ya, di Aceh ada beberapa tempat seperti ini. Zuhur, asar mereka tetap situ, ustaznya sama santri tetap setoran. Maghrib baru keluar ke masjid
di kompleknya. Ini kekeliruan yang fatal dalam bab salat jamaah. Bahkan Nabi menyatakan salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Dalam riwayat yang lain, salatul jamaah tafdulu ala salatihi fi suqihi wa fi baiti 25 darajah. Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Salat bersama jamaah yang sedang ditegakkan lebih afdal daripada salat dia di rumahnya dan di pasarnya. Kata ulama yang mensyarah hadisnya, walaupun di rumah dan di pasarnya berjamaah, tapi bukan di masjid. Jelas ya? Ini beberapa tempat-tempat tahfidzul Al-Quran yang perlu diluruskan. Ya, bahkan Nabi berencana membakar rumah-rumah lelaki yang tidak menghadiri salat yang sedang ditegakkan, yang berada di rumah. Dan ini banyak seperti ini. Zuhur, asar tetap di rumah tahfiz Al-Quran, tapi maghrib, isya, subuh baru keluar. Nah itu rumah tahfiz, bukan masjid. Kalau masjid semua orang boleh sholat di situ, bebas. Semua kaum muslimin boleh datang sholat. Itu namanya masjid. Walaupun nggak ada sholat Jumat di situ, tetap dinamakan masjid. Hukum-hukum masuk masjid berlaku di dalam. Tapi kalau tadi rumah tahfizul Quran, bukan masjid, di mana tidak diumumkan ini musola, bebas setiap muslim mau sholat di sini, mau masuk, mau keluar masuk silahkan. Itu baru masjid. Ini beberapa pemilik rumah tahfizul Quran mesti meluruskan. Jangan sampai datang bertemu dengan Allah harus mempertanggungjawabkan demikian. Nah, Itbad bin Malik berkata demikian. Syahidnya dari hadis di atas bahwa ikhlas merupakan syarat diterimanya suatu ibadah, dan diantaranya adalah bab la ilaha illallah. Dan jangan pernah kita merasa aman dari yang namanya lawan ikhlas, yaitu riya dan sum'ah. Apalagi kita berada di semua masa, pintu riya itu sangat banyak. Apabila Nabi menyatakan kepada para sahabatnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, fasu'ila anhu qala riya yusalli ahadun fayuzayyinu salatahu lima yarahu ahad. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, beliau berkata kepada para sahabat. Dalam riwayat yang lain, lebih aku khawatirkan dari fitnah Dajjal adalah syirik kecil. Ditanyakan oleh para sahabat, apa itu syirik kecil? Nabi menjawab, riya. Dia salat lantas dia indah-indahkan salatnya karena ada orang lain yang sedang melihatnya. Begitu ada orang yang melihatnya, salatnya diindah-indahkan, dia panjang-panjangkan, seakan-akan dia sedang membaca surat Al-Baqarah, padahal qul Allahu ahad yang diulang-ulanginya. Ketika sendirian salatnya salat medein patokan ayam. Ketika di hadapan halayak ramai, sujudnya bagus, rukuknya bagus, berdirinya pun lama. Ini bukankah indikasi riya? Jangan pernah merasa aman dari yang namanya riya. Nabi aja mengkhawatirkan kepada para sahabat. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi menggambarkan syirik di akhir zaman itu seperti semut yang hitam di atas lempengan batu yang tajam. Di malam yang gelap gulita dan turunnya hujan, ketahuan nggak di situ ada semut? Nggak akan ketahuan, ya kan? Seperti itu Nabi ibaratkan dengan riya. Bahkan jangankan riya, syirik yang besar saja, para nabi dan para rasul telah khawatir jatuh ke dalamnya. Nabi Ibrahim yang memecahkan dan menghancurkan berhala-berhala di masa beliau masih berdoa kepada Allah, Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah dalam kitab Tauhid di bawah ayat ini, faman ya'banul bala ba'da Ibrahim. Adakah orang yang merasa aman dari syirik setelah Nabi Ibrahim? Subhanallah. Syirik sangat halus, apalagi di masa kita. Bahkan sebagian kita ya menjerumuskan dan membiasakan dirinya dengan pintu-pintu riya. Bukan kita ingin menuduh. Kata para ulama, di antara pintu riya yang sangat berbahaya di masa ini adalah selfie. Sebagian orang sudah menjadikan selfie itu rukun sholat, rukun ibadah, rukun umroh, dan rukun haji. Bahkan terkadang kalau kita tawaf, tiba-tiba diberhentikan oleh orang. Dia lagi acting berdoa di depan Ka'bah dan minta kita selfie dia. Ada pula di pintu Abu Bakar, dia sambil menangis acting, terus minta kita tolong fotoin. Saya bilang kalau saya dimintain, sini HP-nya saya buang aja.
Ibadah kalau dipoto. Kalau dipoto ditampain ke orang lain, baik. Kan itu nggak mesti riya, betul nggak mesti riya. Tapi kemungkinan besarnya apa itu? Hah? Betul, niat saudara ketika selfie sedang sholat, sedang umroh, sedang haji, sedang baca Al-Quran, tujuannya untuk mengajak orang lain 100%. Kalau betul, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa. Tapi kalau ada sedikit di situ unsur riya, supaya diketahui. Terkadang kita selfie nggak ada manfaat sedikit pun. Ya, di pinggir jalan dengan sepeda motor selfie. Ya, turun di pelabuhan selfie. Apa manfaatnya? Nabi menyatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tanda seorang muslim itu kokoh di atas Islam ya, dia meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Bahkan hukum fotografi memang khilaf di antara ulama ya. Khilaf, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Baik, mana lebih aman? Hah? Aman tidak bermudah-mudahan. Syekh Utsaimin membolehkan ya fotografi, videografi, tapi beliau menyatakan jangan bermudah-mudahan. Enggak didapatkan Syekh Utsaimin menjelang tidur, jangan lupa niat bangun nanti malam ya, thread masukin Instagram. Ya, lagi makan, alhamdulillah makannya mengingatkan kita kepada para sahabat, jangan lupa ya thread kirim ke Instagram. Tidak ada. Kecuali yang lain memotoin beliau, bukan beliau sendiri yang memintanya. Ini pelajaran dari para ulama. Ya, karena memang masalahnya khilaf. Namun seorang muslim ketika ada khilaf di antara ulama, dia ambil yang paling apa? Yang paling aman ya kan? Ini ada jalan Pak, langsung sampai aman. Ini bisa sampai juga, tapi ada orang bilang ini tempatnya agak angker. Mana lebih kita pilih? Hah? Yang aman tadi, yang ulama manusia setempat sepakat ini jalan aman. Satu lagi, jalan yang saya tahu aman, menurut saya aman, tapi ada orang bilang kurang aman. Anda pilih jalan mana? Hah? Aman kan? Demikian nasihat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili terkait foto. Pengajar besar Masjid Nabawi, Profesor Sulaiman Ar-Ruhaili yang mengajar di depan Raudhah. Kalau antum masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dan mereka para ulama mengingatkan beberapa dai-dai yang bermudah-mudahan seperti ini. Ya, ini nasihat secara umum dan itu sudah indikasi riya. Apakah kita enggak khawatir ya? Ya, di depan Ka'bah selfie, pasang ke Instagram. Kalaulah mengajak tujuannya mengajak, alhamdulillah. Kalau tidak, kalau syaitan di situ bermain, fotoin aja untuk memotivasi orang lain. Syaitan menampakkan untuk memotivasi yang lain tanpa kita sadari di situ terselubung riya dan sum'ah. Tentunya ini nasihat, bukan berarti kita memvonis setiap ada orang selfie kita tuduh riya. Ini nggak boleh juga tentunya, karena kita tidak boleh berburuk sangka kepada saudara kita muslim ya. Berbaik sangka aja, mungkin tujuan beliau untuk mengajak orang lain, tapi untuk pribadi kita sendiri masing-masing hendaknya perhatikan niat. Dan ini diingatkan oleh para ulama. Selfie ini merupakan pintu yang sangat berbahaya terhadap riya. Terhadap riya. Ingin diketahui sehingga dipuji. Ingin didengar sehingga dipuji. Dan dosa syirik sekecil apapun dia lebih besar dari seluruh dosa maksiat. Lebih besar daripada dosa zina. Lebih besar daripada homoseksual. Lebih besar dari dosa merampok. Lebih besar daripada dosa membunuh. Lebih besar daripada dosa menjudi, judi dan minuman keras. Apakah kita tidak mau berhati-hati? Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Riya bagian dari syirik. Syekhul Islam menguatkan bahwa riya juga termasuk dalam keumuman ayat ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah itu, di bawah syirik, kepada siapa yang dia kehendaki. Ini nasihat para ulama terkait fotografi. Di balik ada kesilangan pendapat di antara ulama, boleh tidaknya. Namun Syekh Utsaimin menasihati agar tidak bermudah-mudahan, terkhusus di dalam saat beribadah. Karena sebagian orang memang selfie sudah menjadi rukun diterimanya suatu ibadah. Kalau belum selfie, kang hana menyum ibadah. Gitu mewah umroh tua ke selfie sampai balik lom tengok. Anapah tagai HP yang agar kamera wadanya kana iPhone payah aja 30 dia foto di Masjid Nabawi. Menjadi rukun ibadah oleh sebagian manusia. Padahal dosa riya itu bukan hal yang kecil.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna awwalan nas tusa'iru bihimun nar thalath." Manusia yang pertama kali diseret wajahnya ke tanah dan dilemparkan ke dalam neraka di hari kiamat ada 3 jenis. Nabi sebutkan yang pertama, hadisnya panjang. Yang pertama adalah orang yang mati di medan jihad karena riya. Yang kedua, ulama mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin, mengajarkan sunnah, tapi riya agar divonis dia seorang alim, cerdas. Yang ketiga, seorang yang selalu berinfak, tetapi karena riya, liqal annahu jawad, untuk dikatakan seorang yang dermawan. Coba perhatikan, gara-gara jihad, ibadah yang mulia, mestinya dia mendapatkan keistimewaan. Orang yang mati medan jihad tidak dimandikan, langsung dikuburkan dengan lumuran darahnya, dan hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, dan dijemput langsung oleh bidadari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini orang mati gara-gara jihad, menjadi orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Yang tadi ulama mengajarkan Al-Quran dan sunnah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, tapi ada unsur riya dalam dakwahnya, menjadi orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua, seorang yang dermawan, sampai-sampai dia menyatakan dalam hadis tersebut, "Ma taraktu sabilan tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi." Ya Allah, tidaklah ada sebuah anjuran untuk berinfak melainkan aku berinfak demi-Mu ya Allah. Maka Allah katakan, "Kadzab, kamu dusta. Kamu berinfak untuk dikatakan sebagai orang yang dermawan. Gara-gara sedekah dia dilemparkan ke dalam neraka." Abu Hurairah setelah meriwayatkan hadis ini langsung pingsan setelah itu. Setelah itu baru sadar takutnya beliau kepada riya. Sehingga jangan pernah merasa aman dari riya. Nabi saya telah mengkhawatirkan kepada para sahabatnya. Nabi mengkhawatirkan kepada kita riya melebihi kekhawatiran beliau terhadap fitnah Dajjal. Bahkan lebih dari itu, Nabi Ibrahim alaihi salam telah khawatir akan menimpa beliau dan anak keturunan beliau syirik besar, sehingga beliau berdoa, "Rabbi jinubni wa baniya an na'budal asnam." Sehingga kata Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Wahhab, "Faman ya'madul bala ba'da Ibrahim." Adakah orang yang bisa merasa aman dari syirik setelah Nabi Ibrahim? Dan Nabi tadi menggambarkan syirik itu yang apakah riya ataukah sum'ah, seperti semut yang hitam di atas batu yang tajam di malam yang gelap gulita dan turunnya air hujan. Seperti itu halusnya syirik. Terkadang datang dengan bingkisan untuk memotivasi orang lain, agar teman-teman tahu saya sedang di majelis ilmu dan yang lain datang. Hati-hati, bersihkan ya. Bahkan sebagian ulama dahulu menyatakan, setiap kali aku baca hadis, aku harus memperbarui niat baru sebelum membaca hadis berikutnya. Jangan sampai jatuh ke riya. Sampai-sampai ulama dahulu berkata, andai kata setiap hari ada yang buka majelis khusus bahas bab niat aja, mengingatkan kita bahayanya enggak ikhlas. Tiap hari ada majelis kayak gitu, sehingga setiap kali niat kita udah rusak, datang lagi ke majelis itu, nuntut ilmu lagi. Nanti kira-kira udah khawatir lagi, datang lagi ke majelis itu mengingatkan kita tentang pentingnya riya, bahayanya riya. Seperti itu ulama dahulu. Nah, Allah Taala alam bisawab. Ini syarat yang ke-6. Berada nih. Allah musta'an. Afwan, sudah dan kita cukup misalnya sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.